Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast Aplikasi. Kali ini kita akan membahas seputaran algoritma, salah satunya ialah algoritma backtracking. Sebelum kita lanjut, aku mau kasih gambaran nih mengenai materi yang akan dibahas. Ternyata algoritma backtracking bisa disebut juga dengan penjelajah semua kemungkinan. Kenapa sih bisa disebut dengan istilah seperti itu? Teman-teman pernah kepikiran gimana sih mekanismenya mencari jalan keluar dari labirin atau menyelesaikan permainan Sudoku? Yuk kita akan kupas tuntas bersama saya, Paujer Panawalana sebagai host. Tentunya akan membantu acara kali ini. Dan narasumber kita yang ahli dalam bidangnya yaitu Dini Andriati. Mari kita sambut dengan hangat dan meriah. Saya ucapkan selamat datang kepada narasumber kita. Terima kasih banget kepada Kak Uji tentunya dan rekan-rekan semua yang udah hadir di belakang layar mensukseskan podcast kali ini, dan teman-teman semua yang udah klik video ini. Kita akan diskusi bareng-bareng ya bersama Kak Uji juga. Sebelum itu saya akan memberikan gagasan awal pada teman-teman semuanya mengenai algoritma yang akan dibahas kali ini. Karena algoritma merupakan komponen yang sangat penting dalam bidang teknologi saat ini. Alasannya ialah menjadikan salah satu metode pemecahan masalah yang sangat populer dalam ilmu komputer. Menurut Kak Dini, apa sih yang membuat algoritma backtracking ini sangat populer? Oke, sebelum kita bahas nih ya mengenai kenapa kepopuleran ini gitu ya, aku akan bahas dulu konsep dasar awal dari algoritma backtracking. Konsep dasar awalnya ini merupakan melakukan pencarian solusi secara sistematis dengan cara membangun solusi yang secara bertahap ke ujiannya. Jadi, jika suatu cabang pencarian tidak menemukan yang valid, maka itu akan backtracking algoritmanya. Jadi, kembali lagi pada posisi awal. Kemudian, kenapa nih populer gitu ya? Sebenarnya ada tiga poin sih kalau ujinya. Yang pertama itu udah tadi singgung juga, sistematis. Yang kenapa sistematis sih? Karena terurut nih. Jadi kalau misalnya kita dapat arah yang nggak valid, berarti kan kita nggak akan ngalih jalan itu. Kemudian ada fleksibel. Kenapa fleksibel? Sangat tidak hanya dalam satu permasalahan saja. Ada dalam labirin, contohnya dalam Sudoku, dalam Rubik juga, bahkan banyak yang lainnya gitu. Yang pertama itu efisiensi. Kenapa efisiensi? Tidak sama dengan algoritma brute force ya teman-teman. Kalau misalnya algoritma brute force itu mencari semua kemungkinan. Jadi yang menurut dia mungkin kan ya udah gitu tar aja gitu, tampilkan aja. Nah kalau di algoritma backtracking ini dia enggak. Jadi dia akan memangkas salah satu. Sangat mudah dipahami ya penjelasan dari Kak Dini. Semakin seru untuk membahas lebih lanjut mengenai algoritma backtracking. Oke, tadi kan udah sedikit disinggung mengenai pengaplikasian atau kita sebut saja penerapan terkait algoritma backtracking, yaitu pada puzzle, Sudoku, bahkan yang lebih kompleksnya ialah pada teorema. Nah, sekarang bisa lebih jelaskan oleh Kak Dini terkait algoritma backtracking serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sebelum aku membahas penerapan dalam dunia nyata berarti ya, aku akan bantu nih sejarah dari algoritma ini gitu ya, meskipun tidak ada tanggal yang spesifik ya teman-teman. Namun konsep dasar awalnya itu sudah terpakai oleh para ilmuwan dalam pertengahan abad ke-20, yaitu bidangnya dalam kecerdasan buatan maupun optimasi. Nah di situ mereka berkontribusi banyak nih teman-teman untuk mengembangkan dan juga menyempurnakan algoritma ini. Dan juga penerapan dalam dunia nyatanya itu banyak sekali ya kalau sebenarnya. Namun yang pertama itu dalam puzzle yang sudah tadi kita singgung juga nih, yaitu dalam Sudoku, dalam labirin juga gitu kan. Dalam dunia nyata nih Kak Uji sebenarnya ada 4 ya. Kalau misalnya aku jabarkan satu persatu nih bakal banyak banget. Aku 4 aja ya jawabnya di sini. Yang pertama itu ada pemecahan puzzle, yang kedua ada perencanaan rute yang sudah tadi kita sampaikan juga nih. Betul. Yang tentang labirin itu ya. Yang ketiga ada pemrograman integer, dan yang terakhir ada kecerdasan buatan, yaitu algoritma dalam pencarian sebuah game. Seperti itu Kak Uzi. Ternyata tidak hanya pada puzzle saja ya untuk penerapannya. Oke, selanjutnya aku mau nanya lagi nih sama Kak Dini, selain algoritma backtracking, algoritma apa saja yang sama populernya dengan algoritma yang sedang kita bahas kali ini? Oke, banyak banget ya Kak Uzi sebenarnya untuk algoritma ini, karena dari
itu akan beranak teman-teman semuanya akan lebih banyak lagi gitu. Aku akan bahas 3 aja ya. Yang pertama itu ada algoritma pencarian. Salah satu macamnya itu adalah pencarian pada bilangan biner, yang mana membagi daftar secara berulang, kemudian dibagi 2 bagian, dan membandingkan dengan elemen tengah dan elemen yang terkait. Dan hal ini hanya berlaku untuk daftar yang sudah terurut saja. Yang selanjutnya ada algoritma pengurutan. Salah satu macamnya adalah bubble sort. Bubble sort ini sendiri mengurutkan dari yang asalnya acak menjadi sesuai urutannya gitu. Kalau misalnya kita nih studi kasusnya ada abjad yang memangnya acak dari A sampai Z itu acak-acakan gitu. Dan yang nilai ke-1 sama keduanya itu B sama C misalnya. Itu kan C sama B. Berarti kan kita harus dibandingkan dulu kan. Ini B dulu atau C dulu? Berarti B dulu kan. Dari isi posisi yang C kita bandingkan gitu. Lalu menukar tadinya. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah algoritma grafiknya teman-teman. Salah satu macamnya adalah A-search, yang dimana algoritma pencarian secara heuristik, yang mana menemukan jalur yang nantinya itu akan menuju simpul tujuannya itu sendiri. Seperti itu. Sangat menarik dan ternyata semakin seru ya pembahasan kita kali ini. Selanjutnya kita bisa Kak Dini jelaskan terkait penerapan algoritma backtracking dalam menyelesaikan suatu masalah. Oke, sebetulnya sudah saya singgung juga ya tadi dari awal. Gimana kalau misalnya kita ambil studi kasusnya itu mengenai labirin saja, gimana kalau boleh nggak? Boleh. Oke. Kalau misalnya dalam labirin itu kita pasti akan mencari jalan keluar kan? Betul sekali. Dalam algoritma backtracking ini sendiri juga sama halnya seperti labirin. Ketika kita masuk ke dalam labirin, teman-teman, kita pasti kan banyak cabangnya nih jalannya. Ada yang ke A, ke B, ke C misalnya gitu kan. Kita akan satu persatu cari dulu nih. Misalnya ke A dulu misalnya kan. Kita ke A dulu, kita cari ternyata buntu gitu. Jadi kita akan backtracking kan kembali ke posisi yang awal. Kita gak mungkin menerobos si labirin itu, kayak tidak mungkin banget untuk menerobos. Jadi kita akan backtracking lagi. Terus nanti kita juga dalam dunia nyatanya pasti akan menandai jalan itu. Jadi seakan-akan dia tuh nggak akan pernah lagi ke jalan itu lagi kan, karena memang sudah buntu gitu. Seperti itu sih Kak Uji kalau misalnya dalam penerapan sehari-hari atau dalam dunia nyata. Semakin paham nih saya mengenai algoritma backtracking ini. Gimana nih teman-teman di rumah pasti paham juga ya apa yang disampaikan oleh Kak Dini? Oke, selanjutnya nih Kak, pasti ada saja tantangan yang dihadapi pada algoritma backtracking ini, dan pasti ada solusinya untuk mengenai tantangan tersebut. Boleh langsung dijelaskan saja oleh Kak Dini? Ini berbicara tantangan ya teman-teman, sebenarnya banyak banget faktornya, dan banyak banget sifat-sifatnya ya. Iya. Ini kita berbicara saja pada eksplorasi ruangan pencarian saja ya. Betul. Ya di sini kalau misalnya masalahnya semakin kompleks, dan itu juga berlaku nanti menyebabkan komputasinya itu yang lama nih Kak Uji. Jadi solusinya itu sebenarnya ada 3 ya. Yang pertama itu pemangkasan. Sebenarnya tadi aku udah bahas juga sedikit ya. Betul. Pemangkasan. Yang kedua itu ada heuristik, yang menemukan jalur itu. Kita harus memperkirakan nih solusi mana yang paling tepat, dan kita sampainya itu harus benar valid gitu kan. Nah yang terakhir itu ada negotiation. Jadi ketika kita sudah melakukan pencarian, kita pada algoritma ini akan disimpan terlebih dahulu hasil hitungannya agar tidak menghitung ulang lagi gitu. Selanjutnya pada fungsi desain yang rekursif. Yang pertama yang namanya basis kasus yang jelas nih solusinya ya. Nah itu masalahnya karena si desainnya itu yang menyebabkan kesalahan logika yang nantinya sulit banget buat debugging teman-teman nih. Jadi solusinya itu ada 3, oke? Yang pertama itu basis kasus yang jelas. Yang kedua itu ada kasus rekursif yang benar. Kita akan poin-poinkan terlebih dahulu sub masalah menjadi sub yang paling kecil dan sederhana. Yang terakhir ada kembalian nilai yang tepat. Jadi mengembalikan nilai yang tepat agar kita tahu atau itu tuh benar atau itu salah.
Ternyata dari satu algoritma bisa mempunyai tantangan yang cukup rumit ya. Betul sekali Kak Uji, ini tuh belum semuanya, masih banyak yang lainnya nih tantangannya. Waduh, sudah disepil nih oleh Kak Dini, ternyata masih banyak ya. Ini baru satu algoritma saja, belum yang lainnya. Wah, keren. Oke, karena masih banyak nih penjelasan dan tantangan lainnya pada algoritma backtracking ini. Boleh Kak Dini sebutkan kepada teman-teman yang ada di rumah tips dan saran yang ingin memperdalam lagi mengenai algoritma backtracking. Aduh, apa ya tips dan sarannya? Simple aja nih teman-teman ya. Yang penting lihat dulu kalau belajar suatu hal atau suatu ilmu, yang terpenting tuh niat dulu teman-teman dari kitanya. Selanjutnya kita tuh gali nih informasi mengenai konsep dan apa juga tadi pas Uji menanyakan tentang kenapa sih populer gitu ya algoritma ini. Jadi aku jelaskan dulu konsep dasarnya karena memang itu hal yang penting, hal yang poinnya banget gitu ya. Dan setelah kita mencari mengenai konsep dasar awalnya, kemudian definisikan terkait algoritma ini. Selanjutnya kita visualisasikan. Dan juga ajaklah teman-teman kalian nih, pasti kan punya kelompok belajar dan kalau kau juga kan, terus gitu pasti punya kelompok belajar. Nah terus juga kelompok main misalnya beda-beda kan, kayak tongkrongan kayak gitu. Nah ajaklah untuk berbagi informasi, berbagi wawasan juga mengenai algoritma backtracking ini kayak gitu. Terus sekarang mah nggak hanya secara offline aja nih teman-teman, banyak juga nih website atau jurnal-jurnal yang lainnya yang perlu kalian cari, yang perlu kalian update lah ya istilahnya, karena udah Gen Z banget kan sekarang kayak gitu sih. Mungkin dari aku kayak gitu aja. Kita berikan aplaus dulu untuk narasumber kita yang hebat, yaitu Terima kasih teman-teman di belakang. sangat mudah dipahami ya apa yang disampaikan oleh Kak Dini. Saya akan merangkum sedikit bahwa algoritma merupakan hal penting yang ada pada teknologi. Dengan algoritma maka komputer akan berfungsi sebagai semestinya. Dan tak hanya algoritma backtracking saja, masih banyak algoritma lain yang menunjang sebuah sistem komputer. Tuh. Terima kasih kepada Kak Dini sudah berkenan untuk berbagi wawasannya dengan kita semua mengetahui algoritma backtracking ini. Terima kasih juga kepada Kak Uji ya, yang sudah mengundang di podcast ini. Sangat berkesan sekali ya teman-teman semuanya, kita jadi mengetahui lebih detail mengenai algoritma tersebut. Sekian untuk episode kali ini. Terima kasih sekali lagi kepada Dini Andriati yang telah berbagi ilmu, dan tak lupa kepada teman-teman semuanya yang sudah mendengarkan podcast ini. Jangan lupa untuk mengikuti podcast kami di platform lain dan nantinya episode mendatang yang tak kalah menarik. Karena episode mendatang kita akan membahas topik yang tak kalah seru juga. Sekian dari saya Pak Wajirpan Maulana sebagai host dan podcast kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Uji. Ya.